Oke guys, CPNSX di sini. Namanya susah ya. Oke, gimana nih kalian yang udah ikut SKB? Udah pasti lolos? Udah yakin pasti lolos? Masih ragu-ragu? Oke, di sini kita akan bahas masalah formasi kosong pada instansi daerah. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya nih, kalau ada formasi atau jabatan yang tidak ada yang daftar atau kosong, itu gimana sih? Sebenarnya untuk formasi kosong ini diatur di Permenpan RB nomor 23 tahun 2019 halaman 34. Ini lampiran ya guys. Ada 3 poin yang akan kita bahas, yaitu poin D, poin E, dan poin G. 3 poin ini adalah poin-poin yang membahas tentang formasi kosong di instansi daerah. Dan kita juga akan bahas kasus-kasus seperti apa sih yang mungkin bisa terjadi di formasi kosong ini. Oke, kita langsung bahas ke poin D. Bunyinya begini. Dalam hal kebutuhan formasi umum belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan atau lokasi formasi yang sama, serta memenuhi nilai ambang batas atau passing grade, SKD formasi umum, dan berperingkat terbaik. Harus dari formasi khusus, jabatannya harus sama, kualifikasi pendidikannya harus sama, lokasi formasinya harus sama, nilai ambang batasnya sesuai dengan SKD formasi umum, dan berperingkat terbaik. Contoh untuk poin D ini seperti ini. Pemerintah Kabupaten A, Dinas Sosial, membuka lowongan formasi umum untuk jabatan peranata komputer sebanyak 2 orang. Dan membuka lowongan formasi kumlot untuk jabatan peranata komputer 1 orang. Dan ternyata di SKB formasi umum ini hanya ada 1 orang, dan formasi kumlot ini hanya ada 3 orang. Dan jadi formasi umum ini masih belum terpenuhi. Untuk memenuhi slot kosong di formasi umum ini bisa diambil dari 2 orang yang gagal di formasi kumlot. Contoh nilainya seperti ini. Bisa dilihat total untuk tes SKD orang pertama adalah 365 dan total nilai SKD untuk orang kedua adalah 310. Kira-kira menurut kalian siapa nih dari 2 orang ini yang akan ambil slot kosong di formasi umum? Ya, orang yang kedua di formasi kumlot akan mengisi slot kosong tersebut. Untuk mengingat kembali bahwa untuk formasi umum punya passing grade minimal untuk TKP yaitu 126, minimal untuk TIO adalah 80, dan minimal untuk TWK itu 65. Jadi orang pertama ini gagal di TKP karena nilai TKP-nya di bawah 126, meskipun total nilainya tertinggi, dia gagal. Oke, berikutnya untuk poin E. Di poin E ini bunyinya, dalam hal kebutuhan formasi khusus belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan kualifikasi pendidikan dan unit penempatan atau lokasi formasi yang sama, serta memenuhi nilai ambang batas atau passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Oke, contoh kasusnya begini. Untuk poin E, pemerintah Kota B, unit lokasi Badan Keuangan Daerah, membuka formasi umum untuk jabatan pengelola akuntansi sebanyak 1 orang, membuka formasi kumlot untuk pengelola akuntansi sebanyak 1 orang, dan membuka formasi disabilitas untuk pengelola akuntansi sebanyak 1 orang. Dari formasi umum yang ikut SKB ada 3 orang, dan
dari formasi kumlot ada 3 orang. Sementara di formasi disabilitas nggak ada yang daftar sama sekali. Jadi di formasi disabilitas ini belum terpenuhi. Oke, jadi untuk memenuhi satu slot di formasi disabilitas ini bisa diambil dari orang-orang yang gagal di formasi umum dan formasi kumlot yang ikut SKB. Contoh kasusnya untuk poin E seperti ini. 4 orang tersebut punya nilai sebagai berikut. Nilai total untuk orang pertama yaitu 285, nilai total untuk orang yang kedua 315, nilai total untuk orang yang keempat sama dengan orang yang kedua yaitu 315, dan yang terakhir, yang tertinggi adalah orang keempat dengan nilai 330. Siapakah yang akan mendapatkan slot kosong tersebut? Bisa ditebak? Ya, orang yang kedua yang akan menempati slot kosong tersebut. Orang yang pertama gagal karena nilainya paling rendah nih. Orang yang kedua berhasil karena nilainya yang terbaik. Orang yang ketiga dia gagal karena walaupun nilainya sama orang yang kedua, tapi kalau diurutkan nih dari TKP, TIU, dan TWK, dia kalah sama orang yang kedua. Dan orang yang terakhir meskipun nilainya tinggi, dia gagal karena kita lihat untuk TWK minimal di formasi umum itu 65. Jadi dia gagal karena nilai TWK-nya di bawah 65. Oke, buat kalian mungkin yang mikir kenapa sih orang yang gagal di bawah formasi umum bisa ikut SKD? Balik lagi kalau misalnya mereka itu daftarnya bukan untuk formasi umum tapi di formasi kumlot. Karena nilai untuk kumlot bisa dilihat nilai minimal adalah TIU yaitu 85 dengan nilai kumulatif minimal adalah 271. Oke, kita ke poin yang terakhir, G. Khusus untuk instansi daerah, apabila tahapan sebagaimana yang dimaksud huruf D dan huruf E ini masih terdapat formasi yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya yang jabatan dan kualifikasi pendidikannya sama dari unit atau penempatan lokasi formasi yang berbeda, serta memenuhi nilai ambang batas passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Jadi sebenarnya untuk poin D, poin E ini jarang terjadi guys untuk instansi daerah. Jadi poin G ini adalah solusinya untuk formasi atau slot kosong. Contohnya gimana sih untuk poin G ini? Contohnya untuk poin G begini. Pemerintah Kota C, unit penempatan RSUDX, Puskesmas Y, dan Puskesmas Z. Untuk RSUDX membuka formasi umum untuk perawat terampil sebanyak 1 orang. Untuk Puskesmas membuka formasi umum perawat terampil sebanyak 1 orang. Dan untuk Puskesmas Z membuka formasi disabilitas untuk perawat terampil sebanyak 1 orang. Yang ikut SKD di formasi umum di RSUDX sebanyak 3 orang. Dan yang mengikuti tes SKB unit lokasi Puskesmas Y untuk formasi umum sebanyak 3 orang. Dan untuk Puskesmas Z tidak ada yang daftar. Jadi untuk Puskesmas Z formasi disabilitas ini belum terpenuhi. Jadi untuk memenuhi slot di formasi disabilitas ini bisa diambil dari orang yang ikut SKB yang mendaftar di
RSUDX dan Puskesmas Y ini. Kalian mungkin bertanya-tanya kenapa sih ada slot kosong di sini? Slot kosong di sini karena pertama dia disabilitas. Kemungkinan memang tidak ada yang formasi disabilitas ini tidak ada yang daftar. Jadi akhirnya benar-benar kosong. Oke, kita lihat contohnya untuk poin G ini. Contoh mereka yang gagal nilainya kurang lebih seperti ini. Total untuk orang pertama yaitu 363, orang yang kedua 330, dan orang yang ketiga 330 sama, dan orang yang terakhir 325. Bisa ditebak siapa yang lolos? Ya, yang lolos adalah yang pertama dengan nilai total 363. Dia tertinggi, dia memenuhi kriteria untuk umum, jadi dia yang lolos. Yang kedua, ketiga, dan keempat dia nggak lolos karena nilainya lebih rendah dari orang yang pertama. Jadi gitu guys. Oke. Di poin-poin tersebut tertulis dapat diisi dari peserta yang titik-titik. Ingat, kata dapat di sini bisa berarti bisa. Bisa iya, bisa enggak, bisa diisi, bisa enggak. Itu sebenarnya tergantung BKN pusatnya gimana. Tapi sebenarnya sih biasanya itu pasti diisi kok. Jadi buat kalian yang masih menaruh harapan untuk mengisi slot kosong ini, semoga bisa. Tapi balik lagi, itu tetap keputusan dari BKN pusat. Oke, sekian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih udah nonton. Untuk info yang lain, kalian bisa subscribe, jangan lupa komen, like, dan bagikan untuk teman-teman kalian yang mungkin belum tahu apa udah menyerah duluan. Semoga bisa membantu. Dan saya berdoa semoga kalian mendapatkan yang terbaik. Amin. Sampai jumpa guys.